10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ajorin Karim. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana melakukan proses pembelajaran yang berbasis online dengan menggunakan aplikasi Padlet. Pada video sebelumnya sudah kita belajar bersama-sama bagaimana membuat akun Padlet dan membuat Padlet untuk proses pembelajaran. Nah, kali ini kita akan praktekkan bagaimana melakukan proses pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Padlet. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus siapkan dulu jendela browser kita. Untuk yang pertama itu adalah aplikasi WhatsApp, kita sudah buka. Begitu juga dengan jendela Google Drive kita sudah kita buka, dan jendela Padletnya itu sendiri. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi bagaimana proses masuk ke aplikasi Padlet karena sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan ajar dan absensi siswa yang sudah kita buat di dalam aplikasi Padlet. Nah, pada hari ini saya akan mengajar materi naratif teks atau teks naratif. Ini dipelajari di kelas 10 kurikulum Merdeka. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin kita perlu komunikasi awal dengan siswa. Di sini anggaplah akun WhatsApp ini adalah grup kelas. Misalnya kita mengajar di kelas 10A, jam ke-3 dan 4, dimulai pukul 8.30 hingga 10.00. Nah, mungkin komunikasi awal kita dengan siswa, kita akan beritahukan bahwa pembelajaran, good morning students, today we are going to have a class at 8:30 sharp. Dan kita beritahukan bahwa hari ini kita akan mulai pembelajaran jam 8.30 tepat. Kita enter. Nah, siswa akan melihat pemberitahuan kita di grup kelas mereka. Jadi mereka bisa bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang akan kita lakukan. Setelah itu kita akan buka absensi yang sudah kita buat di Padlet. Kita buka absensi yang sudah kita buat di Padlet. Nah, untuk absensi kelas A kita sudah siapkan di sini. Nah, untuk absensi ini saya menggabungkan atau menautkan, menyematkan aplikasi ataupun fitur Google Form yang ada di Google. Sudah saya siapkan dari Google Drive ini. Untuk menu absensi di Padlet yang sudah kita buat, kita tinggal kopikan, kita share linknya. Nah, linknya kita berikan password. Jadi tidak semua siswa bisa masuk untuk melakukan absensi. Jadi siswa kelas tertentu saja sesuai dengan jadwal mengajar kita pada hari tersebut. Kita copy link to clipboard,
kita masukkan ke WA. Setelah itu kita berikan informasi kepada siswa, link absensi untuk siswa kelas 10A, silakan berikan informasi kehadirannya hingga pukul, kita batasi waktunya supaya anak-anak terbiasa mendisiplinkan diri untuk hadir di kelas kita. Kita batasi 15 menit saja absensinya, sehingga absensi akan berakhir pada pukul 8.45. Oke. Nah, coba kita sekarang berperan sebagai siswa. Anggap saja kita adalah siswa. Kita sudah melihat di grup kelas ada link absensi. Kita tinggal klik link absensi itu. Nah, di sini ada untuk kelas A dan kelas B. Karena kita adalah kelas A, kita akan klik absensi untuk kelas A. Nah, seperti ini, teman-teman. Saya anggap saja bernama Faisal. Jadi saya pilih nama di absensi ini, saya klik Faisal. Setelah itu saya berikan informasi kehadiran saya. Oke, kita kirim. Nah, saya yang bernama Faisal ini sudah melakukan absensi. Nah, kita sebagai guru juga bisa melihat seberapa banyak anak yang sudah melakukan absensi, sehingga ketika kita menemukan siswa yang absensi itu masih sedikit, kita bisa memberikan peringatan kepada siswa di grup kelas yang ada di WhatsApp. Kita lihat siapa saja yang sudah absensi. Nah, ini bisa kita lihat di link spreadsheetnya, kita buat. Nah, yang sudah absensi itu ada Aisyah, Alnida, Faisal. Nah, jadi sebagai guru kita bisa mengingatkan siapa saja yang belum absensi selama 15 menit waktu yang sudah kita berikan. Nah, setelah absensi 15 menit waktu yang sudah kita berikan, tibalah waktunya kita memulai pembelajaran teks naratif dengan menggunakan aplikasi Padlet. Nah, di Padlet saya sudah menyiapkan bahan ajar atau materi untuk pembelajaran online pada kali ini, pada hari Senin tanggal 27 November 2023. Nah, di dalam Padlet ini sudah terdapat 11 laman, ya, 11 laman yang merupakan urutan dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama itu saya beritahukan capaian pembelajaran, jadi siswa bisa membaca apa capaian pembelajaran terkait materi naratif teks ini. Terus yang kedua ada alur tujuan pembelajaran. Nah, karena saya ini pada hari ini mengajar tentang kemampuan ataupun keterampilan menulis, jadi alur tujuan pembelajarannya pun berhubungan dengan kompetensi ataupun keterampilan menulis. Ada indikator pencapaian pembelajaran juga kita cantumkan, jadi siswa tinggal membaca apa yang dapat yang harus mereka kuasai ketika setelah selesai melakukan pembelajaran pada kali ini. Terus langkah-langkah pembelajarannya juga kita cantumkan, jadi siswa sudah paham apa yang harus dilakukannya dalam pembelajaran kali ini. Berikutnya kita minta siswa untuk menonton opening video. Opening video. Terus ada pertanyaan yang berhubungan dengan
video. Nah, fungsi video ini adalah sebagai brainstorming, pemanasan atau apersepsi sebelum mereka masuk ke pembelajaran inti. Nah, di sini ada video, mereka tinggal menonton video dalam durasi waktu yang sebentar, 3 menit saja. Video yang kita ambil video yang singkat, video tentang cerita teks naratif. Setelah menonton atau sambil menonton, mereka bisa menjawab pertanyaan yang hubungannya dengan video yang sudah ditonton. Pertanyaannya yang sederhana saja, hanya ingin menarik perhatian atau memotivasi siswa agar dapat terlibat dalam pembelajaran nanti. Nah, bentuk soalnya pun pilihan ganda, jadi anak-anak bisa dengan mudah menjawab berdasarkan apa yang ditonton. Setelah itu, setelah mereka melakukan aktivitas yang kelima, mereka akan lanjutkan aktivitas yang ke-6, yaitu belajar tentang teks naratif. Di sini saya menyematkan materi teks naratif yang berupa presentasi PowerPoint. Nah, saya berikan catatan di sini. Make some notes related to the narrative overview presented on the slide. Jadi siswa buat beberapa catatan yang hubungannya dengan pembahasan teks naratif disajikan di slide PowerPoint itu. Jadi mahasiswa melakukan pembelajaran dengan cara penemuan sendiri dari materi teks naratif yang kita siapkan di Padlet ini. Berikutnya setelah menonton, melihat materi di slide PowerPoint, mereka bisa lanjutkan dengan aktivitas yang ketujuh, yaitu belajar teks naratif yang berupa video. Jadi dalam video ini kita beri catatan, dalam video ini kita akan mempelajari aspek-aspek penting dari teks naratif, termasuk pengertian, ciri-ciri, struktur teks, ciri kebahasaan, tujuan, dan contoh. Nah, tadi mereka sudah belajar melalui PowerPoint, mungkin mereka bisa kembali mendalami teks naratif melalui media video. Jadi kalau tadi itu hanya menyasar siswa yang gaya belajarnya visual, nah dengan video ini tidak hanya siswa yang gaya belajarnya visual yang dapat kita layani. Di sini juga kita bisa menyasar anak dengan gaya belajar audio. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan dengan materi intinya, yaitu bagaimana menulis cerita naratif. Nah, di sini kita siapkan video, ada 2 video yang hubungannya bagaimana menulis teks naratif. Nah, setiap video kita berikan arahan ataupun perintah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, pada aktivitas ke-10, mereka akan menguji pemahaman terhadap teks naratif yang sudah dipelajari. Nah, di sini saya menyematkan quizzes ya yang sudah dibuat di aplikasi quizzes. Saya sematkan di Padlet ini, jadi siswa bisa membuka dan terhubung pada aplikasi quizzes. Nah, mereka menjawab kuis dengan memilih pilihan yang disediakan. Setelah itu, pada akhir pembelajaran, mereka harus menuliskan conclusion atau kesimpulan dari pembelajaran beserta refleksi pembelajaran terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari. Mereka diharapkan dapat menuliskan apa kesimpulan pembelajaran, apa refleksinya, dengan menuliskan pendapat atau ide gagasan mereka di kolom komentar. Nah, coba kita kirimkan materi bahan ajar ini ke grup kelas sehingga siswa bisa memulai pembelajarannya. Kita klik fitur ataupun menu titik 3 ini, kita pilih share. Nah, oke, berikutnya kita copy link to clipboard. Nah, link dari Padlet ini akan kita kopikan ke
grup kelas. Nah, kita berikan mungkin perintah pelajari materi teks naratif melalui link yang sudah diberikan di atas. Berikan informasi atau komentar terhadap pembelajaran yang masih kurang jelas. Oke, kita kirim ke grup WA-nya. Nah, sekarang bahan ajar naratif teks yang sudah kita siapkan di aplikasi Padlet sudah kita kirimkan linknya ke siswa. Nah, sekarang kita sebagai siswa ya, kita sekarang sebagai siswa kita lihat di grup kelas. Nah, di sini sudah ada link dari Padlet untuk materi atau bahan ajar naratif. Kita tinggal klik. Nah, di sini kita sudah langsung masuk ke aplikasi Padlet dan kita sudah bisa memulai pembelajaran. Nah, mungkin dimulai dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Untuk opening video, kita tinggal klik. Mungkin kita bisa besarkan videonya. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, ini sangat bagus. Ada pilihan seperti itu, bisa menonton langsung di YouTube-nya, atau siswa tetap menonton di Padlet-nya. Bisa langsung nonton di Padlet. Sambil menonton bisa sambil menjawab pertanyaan. Nah, seperti ini ya. Dengan cara mereka mengklikkan misalnya jawabannya misalnya di kolom komentar ini. Nomor 1 misalnya pertanyaannya adalah bagaimana karakter gadis yang digambarkan di dalam cerita. Nah, setelah mereka menonton ini mungkin mereka baru bisa menjawab. Pilihannya ada lazy, malas, ada pemberani, ada cantik, ada suka menolong. Nah, seandainya mereka berdasarkan pemahaman mereka ketika menonton, mereka menjawab bahwa si gadis di dalam cerita itu adalah pemberani, maka dia akan menjawab B. Oke. Atau bisa jawab satu-satu atau lengkap. 2 dia jawab A, 3 dia jawab C, 4 jawab
D. Setelah itu siswa mengepostkan jawabannya. Nah, di sini ada ajarin 1, ada ajarin 2 dengan mencantumkan jawabannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Berikutnya Why do you stop there? Let's get going. Berikutnya mereka lanjutkan pembelajaran teks naratif melalui link PowerPoint yang sudah kita siapkan. Nah, ini ada link PowerPoint yang sudah disiapkan. Bisa belajar langsung di sini atau tetap di Padlet. Tidak bisa teman-temannya, dia harus membuka taman baru. Tidak masalah, jadi mereka bisa langsung belajar di sini. Ya, materi teks naratifnya. Dengan catatan tadi, siswa harus membuat catatan tentang pembahasan teks naratif. Setelah itu mereka akan lanjutkan belajar materi teks naratif yang berupa video. Paragraf keempat, si penjual topi mulai berpikir bahwa monyet adalah peniru yang baik. Mulai dari bisa kita bacakan. Topi. Paragraf keempat, si penjual Mulai topi dari awal. tell the Nah, your siswa day melakukan is pembelajaran fun, isn't sambil it? melihat apa perintahnya. Dalam Have video you ini ever kita spent your akan time to read mempelajari novel aspek or teks tell that naratif is read by your dan mom before seterusnya. going to bed and watching Nah, folk jika tell the siswa family in day off? All these masih activities belum are jelas fun, tentang haven't materi, they? bisa langsung menjawab, Do memberikan you komentar know di sini. all text and the Misalnya, story script Sir, are example of narrative text. Saya belum So, in this paham video, we will learn narrative text. tentang What is narrative struktur text? Narrative text is a kind of teks text to naratif. retell the Jadi imaginative kita, or nanti factual guru story akan that melihat has them. komentar Teks ini dan naratif adalah jenis teks membuat imajinatif catatan bahwa atau faktual, siswa atas cerita nama yang mungkin saja A terjadi pada masa ini lalu, belum paham dengan rangkaian mengenai peristiwa struktur teks atau naratif. ceritanya dari Oke. waktu ke waktu dijabarkan. Dan begitu seterusnya. Siswa tinggal mengikuti langkah-langkah pembelajaran dan mengikuti arahan dari guru yang sudah disiapkan. Nah, setelah mereka belajar materi, tiba waktunya pada aktivitas ke-10 ini mereka menguji pemahamannya, menguji pemahaman mereka. Nah, di sini sudah saya sematkan link kuis pada aplikasi Quizizz. Coba kita lihat. Nah, di sini siswa tinggal menjawab. Nah, misalnya ini siswa menjawab, siswa pada soal yang pertama ini, what is the social function of narrative text? Apa fungsi sosial dari teks naratif? Misalnya dia menjawab to tell stories. Nah, jadi dia jawab to tell stories. Langsung mereka bisa mengetahui jawaban mereka. Mereka bisa langsung mengetahui jawaban mereka. Ya, oke, dan seterusnya. Ya, jawaban yang pertama itu benar. Mereka bisa lanjut ke berikutnya, dan seterusnya. Nah, setelah mereka menguji pemahaman, tiba waktu akhir dari pembelajaran, yaitu mereka harus menuliskan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran. Nah, ini mereka bisa lakukan pada kolom komentar. Jadi mereka, setiap siswa bisa menuliskan kesimpulan dan refleksi pembelajaran pada kolom komentar. Baik, demikian
simulasi pembelajaran online dengan menggunakan aplikasi Padlet. Nah, aplikasi Padlet ini sangat bermanfaat, sangat fungsional karena bisa mengintegrasikan berbagai macam aplikasi, baik itu berbasis website atau berbasis aplikasi lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.